Kemudian yang kedua tadi menggunakan strategi ranging ya, atau range. Range itu ketika di sana ada support dan resisten yang tidak ditembus, ya kita bisa menempatkan entry point kita ya. Contoh misalkan kalau dia bergerak turun mendekati area support dan mulai memantul ada petunjuk berbalik, maka kita bisa manfaatkan di sana. Sebaliknya kalau tidak ada, berarti tidak bisa berlaku untuk menggunakan range itu. Biasanya area ini tidak ada tren ya, naik dan turunnya sama atau hampir sama ya. Kalau tidak ada tren, kita bisa lihat contohnya ketika dia bergerak turun mendekati area support atau resistennya ya. Contohnya begini. Nah, dia bergerak naik kemudian mendekati resisten. Di area resisten itu ada penolakan yang luar biasa di sana. Kemudian diikuti ada perubahan warna yang signifikan. Maka kita bisa manfaatkan untuk sell di sini ya. Jadi ranging ini atau range ini bisa memanfaatkan peluang pantulan atau reversanya. Tadi di resisten kita menempatkan sell, di support kita menempatkan buy. Ya, di supportnya kita menempatkan buy. Begitu turun sama kita uji di area support yang terdekat. Selalu yang terdekat yang kita ambil. Begitu nanti ada petunjuk di sana, penolakan, ada penolakan, ada penolakan, kemudian ada konfirmasi merah yang signifikan, baru kita masuk ya. Kalau tidak terkonfirmasi jangan. Ya, terkonfirmasi itu apa? Misalkan dia turun, ada rejeksi tapi tidak ada terkonfirmasi, berarti tidak bisa ya. Dia turun, tidak ada petunjuk rejeksi tapi ada hijau yang signifikan ya, lebih dari setengah dari bodi merahnya. Maka sebenarnya yang seperti ini boleh kita menempatkan posisi buy di situ atau di atas sumbu yang hijau itu. Ya, ini hijau di sini, di atas sumbunya juga lebih baik. Kalau kita pakai eksekusi langsung berarti setelah candle terbentuk selesai kita bisa entry. Exitnya atau resikonya ambil di bawah sumbu di bawah ini ya. Ini levelnya taruh di bawahnya untuk resiko ya. Kasih jarak dari sumbunya untuk resikonya. Targetnya silakan buat perbandingan 1:1 boleh, 1:1,5 boleh, 1:2 silakan, itu nanti menjadi kebijakan masing-masing ya, tidak harus selalu sama ya, ada yang 1,5, ada 1:1, ada 1:2 silakan. Yang penting ada batasan, ada target. Di sini resiko, di sana batasan, di situ adalah targetnya. Kalaupun nanti dia yang tersentuh resiko ya jangan disesali ya, belajar disiplin. Oke, itu menggunakan strategi namanya range atau reversal ya. Di area resisten kita menempatkan sell, di area support kita menempatkan buy. Tentu harus sudah terkonfirmasi. Yang ketiga tadi menggunakan break atau breakout di level ya. Breakout itu kalau dia misalkan break di sini. Kalau kita melihat di situ ada level, di sini ada level, kemudian di situ ada sumbunya, maka berlaku juga di atas. Jadi breaknya harus dua-duanya. Selama dia tidak break atau ditutup di atasnya, maka dia akan kembali balik turun. Jadi contohnya kalau break itu misalkan begini, di sini ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan. Ini satu garis, kita buat garis dulu ini yang ini adalah resisten yang terdekat, ini adalah support yang terdekat. Break itu ketika dia betul-betul dilewati dengan signifikan, setidaknya ada petunjuk dia akan bergerak naik. Sehingga kapan kita entry, boleh entry di sini, boleh entry di atas levelnya di sini juga boleh. Ya. Atau entry dulu di sini, targetnya di level atas juga boleh. Misalkan targetnya 400 di sini boleh. Mungkin demi kehati-hatian kita ngambil dulu di sini, targetnya di ujungnya. Kemudian yang kedua, kalau nanti tercapai kita ngambil buy lagi di atasnya lagi ya, dengan target mungkin ya sekitar 400 hingga 500 di atasnya. Itu selesai, jangan terlalu muluk-muluk, yang penting sesegera mungkin kita exit dan tercapai gitu ya. Jadi break itu harus signifikan. Kalau ada sumbu maka dia bisa berbalik ya, hati-hati kalau ada break kemudian ada sumbunya di atas. Misalkan begini, ini breaknya kuat tapi di atas juga ada sumbu yang kuat, maka hati-hati, walaupun break dia bisa kembali memantul. Yang kedua, break ini kalau nanti menyentuh resisten berikutnya sebelumnya ini,
maka juga bisa memantul kembali. Termasuk ketika daily range-nya terpenuhi, ya, maka dia akan kembali memantul. Yang pertama saya ulang, untuk strategi entry-nya kita bisa menggunakan tren. Tren itu minimal 2 puncak, 2 lembah. Jadi kalau dia tren turun, misalkan dia mulai turun, ya tinggal tarik aja. Satu, ini koreksi, kemudian dia turun lagi, dia koreksi lagi. Nah, pastikan dia puncak dan lembahnya ini puncaknya menuju ke bawah. Ini lembahnya menuju ke bawah. Jadi dia selama dia tidak membentuk high yang baru yang lebih tinggi, maka dia akan condong ke bawah. Ini dia ditutup bukan di atas ini tapi di bawah. Jadi masih arahnya menuju ke bawah. Arahnya menuju ke bawah. Entry-nya di mana? Entry-nya setelah ini tidak mampu menembus ke atas dan mulai merah. Sebenarnya di sini kita bisa menempatkan posisi sell-nya. Atau ketika ganti candle di sini juga boleh. Nah, itu strateginya. Jadi follow the trend, tidak melawan tren, tetapi mengambil sesudah terbentuk trennya. Yang kedua, tadi menggunakan strategi range itu manfaatkan area support dan resisten, ya. Ketika dia bergerak turun, berada di area support, kemudian mulai ada tanda-tanda loss momentum, ada perubahan warna yang signifikan, kita bisa masuk posisi buy. Kalau dia ada area resisten misalkan, kemudian ada tanda-tanda rejeksi, kemudian ada perubahan warna tiba-tiba yang signifikan, ya kita bisa manfaatkan untuk sell-nya. Di area resisten kita mengambil sell, di area support kita mengambil buy. Yang terakhir menggunakan strategi breakout, ya. Kita bisa tandai setiap pergerakan di mana dia tidak mampu menembus, kita tandai. Di mana tidak di situ ada yang banyak disentuh, kita tandai. Yang terdekat, yang di atas namanya resisten, di bawah namanya support, kita tinggal tunggu dia breaknya kemana. Kalau breaknya di atas, ada kemungkinan dia akan naik lagi, sehingga bisa menempatkan posisi buy. Target selalu cari yang terdekat, ya, area support resisten terdekat, atau kita hitung kira-kira. Kalau kita menggunakan target 400-500, ya kita hitung aja. Ya, kalau misalkan terpenuhi ya sampai di situ juga boleh, nggak usah sampai di puncaknya. Ya, sampai di target kita, perhitungan kita sudah cukup, ya sudah disitulah, gitu ya.